Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kholilah Anissa, NPM 1951030364, Akuntansi Syariah kelas D. Baiklah, soal pertama yaitu transaksi internasional. Pada tanggal 1 Mei 2019, PT Makmur menjual persediaan kepada pelanggan di Amerika senilai $27.800 dengan harga pokok 40% dari harga jual secara kredit selama 60 hari. Kurs spot yang terjadi saat itu yaitu pada tanggal 1 Mei 2019 kurs spot dengan 14.144. Lalu pada tanggal 31 Mei 2019 kurs spot yaitu 14.313 dan pada tanggal 1 Juli 2019 kurs spot yaitu 13.956. Yang perlu kita cari yaitu buatlah jurnal transaksi ekspor yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Langkah pertama, kita melakukan pengakuan awal dengan cara pertama kita cari dulu rupiahnya dengan cara $27.800 kita kalikan pada kurs 1 Mei 2019 yaitu 14.144. Lalu kita buat akun piutang di debit dan pendapatan di sebelah kredit dengan nominal Rp393.203.200. Lalu kita buat akun BPP di sebelah debit dan persediaan di sebelah kredit dengan nominal Rp153.281.280 yang didapatkan dari Rp393.203.200 dikalikan dengan 40%. Lalu selanjutnya mencari pelaporan keuangan. Pertama-tama kita cari dulu rupiahnya dengan mengkalikan $27.800 dikalikan dengan kurs saat 31 Mei 2019 yaitu 14.313 dengan hasil Rp397.900.400. Lalu kita buat akun piutang di sebelah kredit dan piutang di sebelah debit dan keuntungan dari selisih kurs di sebelah kredit dengan nominal Rp4.698.200 yang dihasilkan dari pengurangan pada pelaporan keuangan 31 Mei 2019 dikurang dengan pengakuan awal pada 1 Mei 2019 atau Rp397.900.400 dikurang dengan Rp393.203.200. Langkah terakhir yaitu pelunasan. Pertama-tama kita cari dulu rupiahnya dengan mengkalikan $27.800 kita kalikan dengan kurs saat 1 Juni 2019 yaitu 13.956 dengan hasil Rp387.976.800. Lalu kita buat akun kas di debit dengan nominal Rp387.976.800 dan kita buat akun beban dari selisih kurs pada di debit dengan nominal Rp9.924.600 yang dihasilkan dari pengurangan Rp397.900.400 dikurang dengan Rp387.976.800 atau pengurangan pada rupiah pada pelaporan keuangan dikurang dengan rupiah pada pelunasan. Selanjutnya, kita buat akun piutang di kredit senilai Rp399.900.400 yaitu nominal didapatkan dari kas ditambah dengan beban dari selisih kurs. Lalu selanjutnya kita buat akun beban kerugian selisih kurs pada debit dan piutang kredit pada kredit. Lalu nominalnya yaitu Rp9.924.600 dari pengurangan tadi. Lalu
selanjutnya kita buat akun kas di debit dan piutang di kredit dengan nominal Rp387.976.800. Selanjutnya, pada tanggal 20 Juni 2019, PT Makmur membeli persediaan dari Singapura senilai Rp50.000 secara kredit selama 60 hari. Kurs pada 1 Juni 2019 yaitu 10.400 dan kurs pada saat 30 Juni 2019 yaitu 10.391. Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2019 yaitu sebesar 10.232. Yang dicari yaitu buatlah jurnal transaksi impor yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Baik, langkah awal yaitu pengakuan awal. Pertama-tama kita cari dulu rupiahnya dengan cara $50.000. Kita kalikan dengan kurs saat 1 Juni 2019 yaitu sebesar 10.400 dengan hasil 520 juta. Dan kita buat akun persediaan di debit dan akun hutang dagang di kredit yaitu dengan nominal 520 juta. Selanjutnya, periode pelaporan. Kita cari rupiahnya dulu dengan cara $50.000 kita kalikan dengan kurs saat 30 Juni 2019 dengan hasil 519.550.000. Selanjutnya, kita buat hutang dagang di sebelah debit dan keuntungan selisih kurs di sebelah kredit dengan nominal 450.000 yang dihasilkan dari 520 juta dikurang dengan 519.550.000 atau rupiah pada pengakuan awal dikurang dengan periode pelaporan. Dan yang terakhir yaitu pelunasan. Pada pelunasan ini kita pertama-tama mencari rupiahnya dulu dengan cara $50.000 dikalikan dengan kurs saat 1 Agustus 2019 dengan hasil 511.600.000. Dan kita buat akun hutang dagang di sebelah debit dan keuntungan selisih kurs di sebelah kredit dengan nominal 7.950.000 yang didapatkan dari 519.550.000 dikurang dengan 511.600.000 atau rupiah pada periode pelaporan 30 Juni 2019 dikurang dengan pelunasan 1 Agustus 2019. Selanjutnya, kita buat akun hutang dagang di sebelah debit dan akun kas di sebelah kredit dengan nominal Rp511.600.000. Selanjutnya, soal kedua yaitu kontrak forward. Transaksi ekspor pada tanggal 15 Agustus 2019, PT Makmur menjual mesin ke perusahaan Jepang seharga 300.000 yen dengan penyelesaian dalam 45 hari. Dan pada tanggal yang sama, PT Makmur melakukan kontrak forward 45 hari untuk menjual 300.000 yen dengan kurs forward 1 yen sama dengan Rp113 untuk mengurangi resiko kerugian perubahan pada kurs. Pada tanggal 15 Agustus 2019, kurs spot yaitu 134 dan pada tanggal 20 September 2019, kurs spot adalah 110. Lalu, buatlah jurnal yang diperlukan dan bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak penggunaan forward exchange contract. Langkah pertama yaitu pengakuan penjualan. Pertama, kita cari rupiah yaitu 300.000 yen kita kalikan dengan kurs 134 yaitu menjadi total Rp40.200. Lalu kita masukkan pada akun piutang dan pendapatan penjualan. Setelah itu transaksi kontrak forward.
Pertama kita cari rupiah, 300.000 yen kita kalikan dengan kurs 113. Lalu menghasilkan hasilnya yaitu 33.900.000. Lalu kita masukkan pada akun piutang broker dan hutang kepada broker. Selanjutnya pengakuan dengan menggunakan kurs 20 September, yaitu dengan kita kalikan dulu harga yaitu 300.000, kita kalikan dengan kurs 110 dengan hasil 33 juta rupiah. Selanjutnya pada beban kerugian kurs kita cari yaitu dengan cara 40.200.000 kita kurang dengan 33 juta. Dengan hasil 7.200.000 kita masukkan pada akun beban kerugian kurs dan piutang. Selanjutnya pada rupiah 33 juta itu kita masukkan pada akun kas dan piutang. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi kontrak forward penjualan mata uang asing. Janji kepada broker spot yaitu kurs 110 dengan harga 300.000 dan dirupiahkan menjadi 33 juta. Lalu kontrak kurs 113 dengan harga 300.000 dan dirupiahkan menjadi 33.900.000. Lalu kita masukkan pada akun hutang kepada broker 33.900.000. Lalu keuntungan dari selisih kurs 900.000 ini didapatkan dari 33 juta dikurang dengan 33.900.000. Lalu menjadi hasil dan menghasilkan 900.000. Lalu pada akun kas kita masukkan 33 juta. Yaitu 33.900.000 dikurang 900.000, jadi hasilnya 33 juta. Lalu pada akun kita masukkan lagi akun kas pada piutang, yaitu dengan senilai 33.900.000. Langkah selanjutnya pengaruh terhadap laba neto. Di sini kita bisa lihat kalau dengan kontrak laba atau rugi bersih perubahan kurs pada ekspor yaitu kerugian mencapai 7.200.000 dan kontrak forward ini keuntungannya 900.000, jadi 7.200.000 kita kurang dengan 900.000 dan menjadi rugi bersih 6.300.000. Sedangkan kalau kita tidak memakai kontrak forward atau tanpa kontrak, laba atau rugi bersihnya yaitu mendapatkan kerugian 7.200.000. Selanjutnya transaksi impor. Pada tanggal 20 Desember 2019, PT Makmur membeli peralatan dari Hong Kong seharga 40.000 dengan penyelesaian pembayaran 90 hari. Dan PT Makmur melakukan kontak forward 90 hari untuk membeli 40.000 dengan kurs 1 Hong Kong dolar yaitu sama dengan 1.834 untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini adalah data nilai tukar yang diperlukan per 1 dolar Hong Kong terhadap IDR, yaitu pada tanggal 20 Desember 2019, kurs yaitu 1.792. Lalu pada tanggal 19 Maret 2020, kurs yaitu 1.861. Buatlah jurnal yang diperlukan dan bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak penggunaan forward exchange contract. Langkah pertama yaitu pengakuan pembelian. Di sini kita mencari total rupiahnya terlebih dahulu dengan cara 40.000 kita kalikan dengan kurs 1.792 yang didapatkan dari 20 Desember. Lalu hasilnya yaitu 71.680.000. Lalu kita masukkan ke dalam akun peralatan pada hutang dagang. Selanjutnya transaksi kontrak forward, yaitu kita cari lagi rupiahnya dengan 40.000 kita kali dengan 1.834
itu lalu menghasilkan 73.360.000. Lalu kita masukkan pada akun piutang broker pada hutang kepada broker. Selanjutnya, setelah pengakuan 19 Maret, 40.000 dikali dengan kurs 1.861 dan menghasilkan 74.440.000 rupiah. Lalu pada akun kerugian selisih kurs dan hutang dagang kita masukkan 2.760.000 didapatkan dari 74.440.000 dikurang dengan 71.680.000 rupiah. Selanjutnya, transaksi kontrak forward pembelian mata uang asing. Janji kepada broker spot kursnya 1.861 dengan harga 40.000 dan jumlah rupiahnya yaitu 74.440.000. Kontrak yaitu 1.834 dengan harga 40.000 dan dengan rupiah 73.360.000. Lalu kita masukkan pada akun hutang kepada broker dan kas yaitu sebesar 73.360.000. Dan kita masukkan lagi pada akun kas 74.440.000. Lalu di kredit ada keuntungan selisih kurs yaitu 1.080.000 didapatkan dari 74.440.000 dikurang dengan 73.360.000. Lalu selanjutnya piutang broker. Ini didapatkan dari 74.440.000 dikurang dengan 1.080.000. Selanjutnya pengaruh terhadap laba neto. Dengan kontrak yaitu laba atau rugi bersih perubahan kurs impor sebesar 2.760.000, kontrak forward sebesar 1.080.000 dan dikurangi jadi rugi bersihnya adalah 1.680.000. Sedangkan kalau kita tidak memakai kontrak forward atau tanpa kontrak, kita akan mendapatkan rugi bersih dari impor yaitu sebesar 2.760.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.